Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan hasil seleksi calon anggota Bawaslu, kami akan menghubungi Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu, Ibu Wahida Swaib. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Wahida. Oke, Assalamualaikum, selamat sore Pak. Baik Ibu Wahida, kita ketahui bersama bahwa sudah ada hasil dari tahapan administrasi 93 pendaftar calon anggota Bawaslu yang sudah lolos administrasi, begitu ya Ibu Wahida? Iya. Namun banyak mungkin masyarakat yang ingin ketahui lebih lanjut, lebih jelas bahwa sebenarnya seperti apa tahapan-tahapan yang akan diikuti oleh para calon anggota Bawaslu ini mulai dari awal hingga di tahapan administrasi ini, Bu Wahida. Ya, oke, terima kasih. Ya, betul bahwa saat ini telah terjaring 93 calon yang lolos dalam seleksi administrasi dari 103 pendaftar gitu ya. Dan sedikit koreksi bahwa dari jumlah tersebut terdapat 73 laki-laki, 20 perempuan. Sedikit koreksi ya. Kemarin kan kami menginformasikan bahwa 74 laki-laki, 19 perempuan. Ada sedikit kesalahan teknis ya, jadi kami luruskan di sini. Nah, kalau ditanyakan tahapan-tahapan apa yang telah dilewati hingga ke tahap ini, pada tanggal 13 sampai 21 Juni itu adalah pertama kami mulai kerja dengan mengumumkan pendaftaran di media cetak, elektronik, dan berbagai media sosial. Kemudian pada tanggal 22 sampai 30 Juni 2022, Timsel membuka penerimaan pendaftaran. Dan luar biasa antusiasme masyarakat untuk mendaftar. Kemudian para pendaftar diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan berkas bagi yang mungkin berkasnya belum tepat atau belum lengkap. Kemudian kami melaksanakan pleno dan terjaringlah 93 calon yang memenuhi syarat administrasi untuk lolos ke tahap tes tertulis dan tes psikologi. Nah, adapun penyebab 10 calon tidak lolos pada tahap seleksi ini adalah di antaranya paling banyak mayoritas adalah karena belum mencapai syarat usia 35 tahun. Jadi yang muda-muda ternyata antusias mendaftar ya Pak ya. Ada yang masih belasan, ada yang 20-an, ada yang masih 30-an, belum 35 tahun. Dan yang kedua karena memang ada persyaratan bahwa bagi PNS harus mendapat izin dari pejabat pembuat kebijakan gitu, PPK-nya gitu ya. Nah, ini yang kemudian tidak dipenuhi oleh 2 calon gitu. Itu Pak. Baik, Bu Wahida, artinya kalau bisa dijelaskan lagi, apa saja sebenarnya yang menjadi syarat khusus untuk menjadi anggota Bawaslu? Pejabat Pembina Kepegawaian PPK. Silakan Pak. Apa saja syarat khusus begitu kalau kita ingin ketahui bersama bahwa menjadi calon anggota Bawaslu untuk menjadi kriteria yang masuk menjadi calon anggota Bawaslu seperti apa, Bu Wahida? Ya, oke, kalau berdasarkan undang-undang pemilu, ya, berdasarkan undang-undang pemilu itu ada syarat usia 35 tahun, ada syarat pendidikan S1 gitu ya. Kemudian ada kata-kata berintegritas, berkepribadian kuat, kemudian ya pastinya harus memiliki pengetahuan atau pengalaman kepemiluan gitu. Itu pastinya menjadi syarat utama. Dan sejumlah persyaratan yang bersifat administratif misalnya gitu ya, bahwa bagi yang aktif di Ormas, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, itu menyatakan kesediaan untuk mengundurkan diri apabila terpilih. Ya, di Ormas berbadan hukum atau tidak itu harus menyatakan kesediaan mundur dari jabatan di Ormas apabila terpilih. Agar calon-calon yang menjabat nanti itu betul-betul meluangkan waktu sepenuh waktu ya terhadap tugas-tugasnya gitu. Itu satu. Nah, terus yang kedua, ada juga kemudian pernyataan mundur dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, BUMN, BUMD apabila nanti terpilih gitu. Itu juga sebuah persyaratan. Baik, Bu Wahida. Tapi kalau kemudian tim seleksi sendiri, di luar syarat yang diatur dalam undang-undang, kami juga menambahkan persyaratan ideal dalam penjaringan ini yang menjadi patokan kami. Pertama, bahwa kita pastinya mencari sosok yang betul-betul berintegritas, independen ya dan profesional, itu satu. Yang kedua, memiliki istilah kami itu tingkat determinasi yang tinggi, karena kan pemilu 2024 kan luar biasa tantangannya, kompleks ya. Kita butuh sosok-sosok yang punya tingkat determinasi yang tinggi, dia daya tahan yang tinggi menghadapi berbagai tekanan, kontestasi maupun berbagai hal-hal yang mengganggu independensi dan integritas penyelenggara pemilu. Dan yang ketiga, kita mengharapkan sosok yang punya perspektif inklusif dan punya perspektif tentang kesetaraan gender ya, agar pemilu kita itu inklusif, pemilu untuk semua gitu.
Kita butuh sosok seperti itu. Dan yang ketiga, kita butuh sosok yang inovatif. Karena perkembangan teknologi informasi kan sudah sangat maju ya. Penyelenggara pemilu tentunya penting kemudian mengadopsi sekian banyak sistem-sistem yang mengadopsi berbagai perkembangan teknologi tersebut. Nah, itu yang kita harapkan dari calon-calon yang ada gitu. Baik, Bu Wahida, dari 93 pendaftar calon anggota Bawaslu, nantinya setelah tahapan administrasi sudah lolos, apalagi yang akan dilewati, Bu Wahida? Ya, oke. Para calon akan menghadapi tes tertulis pada tanggal 18 Juli ini ya. Kami kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara gitu ya. Tesnya terdiri dari 2 tes. Pertama tes CAT, yang akan diujikan tes CAT adalah pengetahuan dan kesetiaan tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wawasan kebangsaan, kepartaian, kepemiluan gitu, cukup luas ya materi utamanya. Kemudian nanti masuk kepada tes psikologi gitu ya, tes psikologi. Nah, kemudian kami perlu menyampaikan bahwa ini kontestasinya sangat kuat, sangat kencang. Kuat karena apa? Dari 93 nanti hanya akan tersaring 12 orang. Yang akan masuk ke tahapan seleksi berikutnya, yaitu tes wawancara dengan tes kesehatan. Itu Bawaslu mengatakan bahwa yang ke tahapan ini adalah 4 kali yang dibutuhkan. Nah, ini Bawaslu yang akan diseleksi oleh Bawaslu RI adalah hanya 3 orang. Hanya 3 orang. Nah, 4 kali 3 berarti 12 orang gitu. Tapi jadi seleksi Bawaslu Provinsi ini terbagi dari 2 ya. Ada yang terseleksi berdasarkan undang-undang tentang penyelenggara pemilu 3 orang, ada yang kemudian terseleksi berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 yang mengatur bahwa anggota Bawaslu Provinsi 5 orang, jadi ada penambahan 2 gitu ya. Jadi yang 3 ini berakhir periodenya pada tahun 2022. Yang 2 ini berakhir pada 2023. Jadi akan ada 2 kali seleksi yang akan dilaksanakan. Pada tahun 2023 akan memilih 2 anggota Bawaslu nantinya. Gitu. Jadi harapan kami dengan hanya 12 yang akan tersaring, akan lolos, kami berharap peserta betul-betul mempersiapkan diri secara optimal. Gitu. Bu Wahida, artinya nanti 12 yang lolos dari 93 dinilai ataupun ditetapkan sesuai peringkat begitu, hasil ujian tertulisnya? Iya, jadi kalau hasil ujian tertulis itu akan di ranking ya berdasarkan peringkat ya, nilai tertinggi. Nah, kalau untuk tes psikologi nanti sifatnya adalah direkomendasikan atau tidak direkomendasikan gitu. Jadi keputusan final dari hasil tes psikologi adalah direkomendasikan atau tidak direkomendasikan gitu. Dan itu menjadi acuan tim sel meloloskan atau tidak meloloskan gitu. Jadi dua-duanya ini baik tes psikologi maupun tes tertulis nanti akan digabungkan dan kemudian memperhatikan rekomendasi dari hasil tes psikologi. Gitu. Baik. Bu Wahida, kita berharap seleksi calon anggota Bawaslu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai tahapan. Mungkin untuk terakhir, ada pesan kepada masyarakat begitu ataupun pihak-pihak yang berkaitan dengan seluruh proses seleksi calon anggota Bawaslu ini, apakah juga masyarakat punya peran memberikan pendapatnya atau idenya? Silakan untuk kita garis bawahi bersama. Ya, saya rasa gini, inti dari pemilu kan sebenarnya masyarakat atau rakyat gitu ya. Jadi ruang rakyat untuk kemudian mengontrol peran rakyat dalam hal ini bisa dalam konteks 2 hal. Masyarakat ya, pertama mengontrol kinerja tim sel agar kami bekerja sesuai dengan koridor. Yang kedua memberi masukan kepada tim sel tentang rekam jejak calon-calon yang ada dari sisi independensinya, integritasnya maupun kemudian profesionalisme atau mungkin masukan-masukan yang penting untuk kami jadikan pertimbangan. Kami sangat berharap masyarakat berpartisipasi aktif memberikan masukan dan kami sangat menunggu. Insya Allah berdasarkan garis kebijakan dari Bawaslu RI, kami wajib merahasiakan identitas pelapor atau pemberi masukan. Jadi masyarakat tidak perlu ragu untuk kemudian melaporkan. Gitu. Baik, atau menyampaikan masukan. Terima kasih Ibu Wahida Swaib, Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu. Selamat bertugas kembali. Terima kasih untuk informasinya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak.